Cerita kita pernah seindah senja, terlukis di antara awan jingga. Assalamualaikum Sobat Gudang Ceritaku. Apa kabar? Untuk kali ini kami akan menyuguhkan sebuah cerita menarik. Dan ini adalah cerita pribadi saya sendiri. Bukan untuk tujuan apapun, hanya sekedar pengen curhat saja, selain ingin menghibur kalian. Langsung saja kita ke ceritanya. Tak semua luka terlihat berdarah. Ada yang bersembunyi di balik senyum. Ada pula yang bicara lewat diam. Namaku Sarah. Aku tinggal di sebelah rumah kalian. Rumah yang lampunya selalu hangat setiap malam. Terdengar suara anak-anak kecil bermain. Dan tawa seorang istri yang begitu terdengar bahagia. Kadang, aku iri. Tapi bukan karena aku tak punya semuanya itu. Aku juga istri. Aku juga punya rumah. Hanya saja tak punya bahagia. Sudah 6 tahun aku menikah. Tapi tahun-tahun belakangan ini, rumahku hanya menjadi tempat berteduh dari hujan. Bukan tempat pulang bagi hati yang lelah. Suamiku berubah. Ia pulang larut malam. Tak lagi menyapa. Makan malam yang kuhidangkan selalu dingin oleh waktu. Dan oleh hatiku yang makin beku. Aku tahu. Rasa sayangnya sudah lama pergi, tapi aku bertahan, karena katanya, perempuan itu harus kuat, harus setia, harus menjaga rumah tangga. Sampai suatu malam, aku duduk di teras rumah, menatap bulan yang menggantung malu-malu di balik awan. Dan di sanalah, kamu duduk di teras rumahmu. Ya, kamu tetanggaku. Laki-laki dengan senyum yang selalu sopan dan mata yang dalam seperti menyimpan rahasia. Belum tidur, Bu Sarah, tanyamu. Kesepian itu seperti kabut. Datang perlahan tapi membuat kita kehilangan arah. Cerita kita pernah seindah senja. Aku tak pernah bermaksud jatuh hati. Tapi ketika seseorang mendengarkanmu, saat orang yang seharusnya mencintaimu justru tak peduli, maka perhatian kecil dari orang lain terasa seperti pelukan hangat di musim dingin. Kita tak pernah merencanakan apapun. Hanya berbagi cerita, tapi hati ini, diam-diam, mulai bergetar. Aku tahu ini salah, tapi rasa itu tak bisa kucegah. Hingga suatu malam, aku sedang sendiri di rumah. Listrik padam, hujan deras turun seperti meluapkan amarah langit. Aku panik, gelisah, takut, dan pintu diketuk pelan. Kamu sendirian, Bu Sarah? Saya lihat dari luar gelap semua. Kau datang membawa senter dan payung. Masuk dengan penuh empati, bukan nafsu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa diperhatikan, dihargai, bahkan dicintai. Ketika seseorang tak lagi membuatmu merasa cukup, bukan karena kamu kekurangan, tapi karena hatimu kelebihan luka. Tidak ada yang terjadi secara fisik malam itu, tapi mataku dan matamu berbicara lebih jujur dari apapun. Kita tahu ini salah, tapi kita juga tahu kita sama-sama terluka. Sejak malam itu, aku menghindar. Aku takut, bukan padamu, tapi pada diriku sendiri. Pada kemungkinan bahwa aku bisa mencintaimu lebih dari seharusnya. Aku mulai menguatkan diriku, membenahi rumahku, mencoba kembali mengenali suamiku. Kadang cinta itu bukan tentang mencari yang baru, tapi menyiram yang lama agar tumbuh kembali. Perasaan bisa datang dari siapa saja, tapi kesetiaan hanya milik mereka yang bisa menahan diri. Cerita kita pernah seindah senja. Setelah malam itu, aku sering termenung sendiri di kamar. Bayanganmu hadir seperti siluet senja yang belum selesai tenggelam. Aku marah pada diriku sendiri. Bagaimana mungkin, hanya dari obrolan ringan dan tatapan sederhana, aku bisa merasa lebih dihargai oleh orang lain ketimbang suamiku sendiri? Sirna seiring datangnya malam. Suamiku memang tak pernah memukulku, tapi hatiku sudah lebam oleh abaian. Ia terlalu sibuk menjadi kepala rumah tangga, sampai lupa menjadi teman tidur dan teman cerita. Kadang aku berpikir, apakah kesetiaan itu masih layak dipertahankan saat hati sudah berkeping-keping? Setia itu bukan hanya tentang tidak berpindah, tapi juga tentang tetap hadir.
Saat cinta mulai kehilangan warna, hari-hari berikutnya terasa panjang. Aku mulai menyibukkan diri, mengurus tanaman, memasak resep-resep baru yang entah akan dimakan atau dibiarkan basi. Aku ingin kembali menjadi perempuan yang kuat. Tapi kamu, tetanggaku yang pernah jadi tempatku menyandarkan letih, mulai kembali muncul dalam pikiranku, tanpa undangan. Satu sore, aku melihatmu di taman kecil perumahan, sedang menemani anakmu bermain. Senyummu tak berubah, hangat, sederhana, tapi memukul lembut ruang di dadaku yang rapuh. Kau hanya melirikku dari jauh, lalu menunduk, seolah tahu bahwa perasaan yang pernah kita rasakan sebaiknya tetap jadi rahasia langit. Beberapa cinta ditakdirkan untuk datang, hanya agar kita belajar mengikhlaskan. Suamiku mulai berubah akhir-akhir ini, entah karena intuisi laki-laki, atau karena ia mulai merasa kehilangan. Ia pulang lebih awal, mulai bertanya, "Kamu capek? Ya, atau besok kita jalan, yuk." Mungkin Tuhan memang punya cara untuk menyentil perasaan seseorang dengan menghadirkan orang ketiga, bukan untuk merebut, tapi untuk menyadarkan. Cerita kita pernah seindah senja. Kini, aku dan dia kembali merajut hal-hal kecil, bukan karena kami sempurna, tapi karena kami memilih untuk memperbaiki daripada mengganti. Dan kamu, tetanggaku yang pernah hadir di tengah sepi, aku tidak menyesal pernah merasa nyaman padamu, karena dari rasa itu, aku tahu bahwa aku masih hidup, bahwa aku masih bisa merasakan hangatnya perhatian. Tapi aku juga tahu, tidak semua rasa harus diwujudkan. Cinta sejati bukan tentang memiliki semua yang kau inginkan, tapi menghargai apa yang kau miliki sebelum terlambat. Kini malam terasa lebih tenang, bulan tak lagi serapu dulu, karena aku memilih menjadi terang bagi diriku sendiri. Dan kamu, tetanggaku yang hanya sejauh pagar, akan tetap menjadi rahasia paling hangat dalam bab hidupku yang tak bisa kubacakan pada siapapun. Kita bukan tokoh utama dalam kisah yang sama, tapi kita pernah duduk di halaman yang sama, pada satu senja yang diam-diam menyentuh hati.